Redmi Note 10. Kondisi mati total. Setelah ditekan power on menunjukkan ampere di 0,002, tidak bergerak. Saya pasang kembali untuk arus power supply-nya. Ini untuk memastikan apakah sekarang unit sudah dapat bisa bekerja kah untuk arus ampernya ya. Menunjukkan bahwa ampere sudah bergerak normal. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Redmi Note 10. Kondisi mati total. Pada saat saya terima, mesinnya sudah seperti ini. Area yang sudah diperbaiki, power sudah basah dengan flux. RF juga tak luput dari perbaikan sebelumnya. CPU sama ini. Keseluruhan area depan sudah dipanaskan, dalam arti ini sudah kena perbaikannya. Saya analisa untuk arus kerjanya terlebih dahulu biar tidak salah vonis untuk pengerjaannya ya. Nah, ini saya pasang arus power supply ke mesin dan ini saya tekan power on. Setelah ditekan power on menunjukkan ampere di 0,002, tidak bergerak dan ini diam ya, artinya unit ini gantung. Kalau seperti ini bukan bermasalah di area arus ya. Kalau ampere seperti itu, kasus seperti ini menunjukkan bahwa CPU bekerja namun data tidak dapat diproses. Kasus umum terjadi di seri ini. Kita tangani dulu area yang sudah diperbaiki sebelumnya, kita rapikan. Kalau sudah ada perkembangan kita lanjut ke proses perbaikan berikutnya. Saya masuk ke tahap pengerjaan, kita perbaiki. Dan oke, ini saya masuk ke tahap perbaikan saja setelah saya lakukan pendalaman sebelumnya ya. Ini saya mulai membersihkan sisa plugs yang perbaikan sebelumnya. Ini sangat berantakan, terlihat kotor. Jadi saya bersihkan sampai benar-benar bersih. Proses perbaikan pertama ini saya lakukan pengangkatan untuk IC power PM6150, yang mana area ini sudah dilakukan pembongkaran untuk IC powernya ya. Saya teliti dan memang untuk IC power ini terjadi loss P-main ya, yang artinya IC power ini rusak. Saya ganti dengan IC power yang baru dengan kode sama, dan ini sudah saya lakukan rebaling untuk IC power barunya. Gunakan plug secukupnya saja, tepatkan ke posisinya yang memang ini sudah disediakan, jangan sampai terbalik ya. Pastikan pemasangan tepat, tidak ada kesalahan pada saat pemasangan. Panaskan secara merata, pastikan tepian IC sudah mengeluarkan flux dari bawah BGA dan gerakan perlahan. Selesailah sudah untuk proses pemasangan IC power. Namun proses ini belum selesai dalam tahap perbaikan di unit ini ya, yakni unit hanya bisa bergerak untuk ampere power supply ataupun untuk arus ampernya hanya bisa bergerak sedikit, yang tentunya sudah ada perubahan dibandingkan dengan ampere gantung. Perbaikan ini berlanjut ke area utama, yang mana ini area CPU dan UFS sudah dipanaskan. Mungkin dipanaskan biar menyala ya awalnya. Jadi ini saya langsung lakukan pembongkaran saja. Untuk nantinya saya lakukan langkah pertama metode rebaling ya. Mulai angkat IC UFS. Untuk pengangkatannya hati-hati, perlahan saja. Untuk panasnya jangan terlalu over, karena model PCB ini rentan ngembang ataupun rentan mengembang memuai ya kalau terkena panas yang berlebih. CPU dan UFS sudah terangkat. Bersihkan sisa timah yang masih menempel beserta lemnya sampai pembersihan ini benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang masih menempel.
bersihkan area CPU dan UFS sampai benar-benar permukaannya rata, tidak ada tonjolan timah ataupun kotoran lem yang masih tersisa ya. Rebaling CPU dan UFS, lanjut pasang kembali. Pastikan rebaling di pin BGA CPU ataupun UFS sudah benar-benar rata sempurna. Tidak ada pin yang belum terkena timah ya, pastikan semuanya sudah rata sempurna. Di sini saya berikan plug secukupnya agar pemasangan bisa lebih presisi ya. Untuk pemberian plug jangan terlalu banyak biar pada saat pemasangan IC tidak bergeser dikarenakan plugs yang terlalu kebanyakan. Jadi berikan secukupnya saja. Panaskan secara merata. Untuk pembongkaran dan pemasangan IC ataupun suhunya, di sini saya gunakan di angka 310 ya, dengan angin di strip 3-4 tergantung kebutuhan. Gerakan perlahan, pastikan IC sudah mengembal dan terpasang dengan sangat presisi ya. Pemasangan CPU selesai. Lanjut ke proses pemasangan IC UFS, yang mana prosesnya sama. Pemberian plug jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Pastikan pin BGA terkena cairan plug semua. Tepatkan secara tepat, jangan sampai terbalik. Dan mulai panaskan permukaan IC keseluruhannya. Gerakan perlahan dan selesailah sudah proses rebaling UFS dan CPU ya. Perbaikan ini sudah selesai tahap pertama. Untuk rebaling kita tes saja. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan di unit ini ya, yang mana terjadi kerusakan di ampere gantung sebelum saya perbaiki, dan analisa saya di area power dan IC CPU sekaligus UFS ini saya lakukan analisa karena memang sudah diperbaiki sebelumnya ya. Dan poinnya pergantian IC power PM6150 dan CPU sekaligus UFS nya saya lakukan rebaling, dikarenakan setelah pergantian IC power ini PM6150 yang mana sudah saya lakukan pergantian ini IC powernya ya. Setelah melakukan pergantian IC power ini, unit belum juga bisa menyala. Dengan ampere sudah ada perkembangan, yang mana sebelumnya itu gantung ya. Ampere sudah dapat bisa bergerak setelah melakukan pergantian IC power tersebut, namun unit tidak bisa menyala juga karena area ini sudah dipanaskan sebelumnya. Jadi pengerjaan lanjut ke IC CPU sekaligus rebaling IC UFS nya, dan kita lihat saja hasilnya setelah melakukan perbaikan di ketiga part tersebut ya. Saya pasang kembali untuk arus power supply nya ini untuk memastikan apakah sekarang unit sudah dapat bisa bekerja kah untuk arus ampernya ya. Ini saya pasang power supply ke mainboard dan saya on kan. Sekarang ampere sudah bergerak di 0,2 lebih, naik turun seperti itu ya, menunjukkan bahwa ampere sudah bergerak normal. Ini sudah ada tanda kehidupan kalau melihat dari arus ampere seperti itu. Saya pasang ke LCD untuk mainboardnya, ini sudah terpasang ya. Saya on kan, dan sekarang logo Redmi nya pun ini sudah nampak ya, artinya perbaikan sudah ada perkembangan. Kita lihat sampai dia masuk ke booting yang kedua. Ini sudah dapat masuk ke menu utama. Ini sudah di factory reset mungkin ya, karena ini sudah tidak ada lock screen lagi. Saya masuk ke settingannya aja langsung. Tentang ponsel, ini MIUI 12.5.6 dengan kapasitas 4/64 GB, dan ini perbaikan sudah bisa menyalakan kembali unitnya. Dan perbaikan ini sudah selesai, tinggal kita uji fungsi saja. Saya lengkapi dulu keseluruhan partnya dan kita masuk ke
uji fungsionalnya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya. Saya uji mulai dari kamera belakang, potret, lensa, ultra wide, makro, wide, normal semua ya. Kamera depan jalan, cek. Fungsi keseluruhan kamera aman, tidak ada masalah. Lanjut ke pengujian berikutnya. Untuk wifi sudah on, center nyala, bluetooth ini bluetoothnya on ya, wifi sudah terhubung, jaringan 4G sudah keluar, untuk jaringan 4G nya normal. 112 Kabupaten Majalengka, segala bentuk sinyal Jaringan normal, tidak ada masalah. Charging ini berfungsi dengan baik ya. Perekam suara, cek. Perekam suara normal. Ini kompas berfungsi dengan baik. Dan mungkin semuanya sudah normal, fungsi keseluruhan aman, normal, dan tidak ada masalah ya. Semuanya sudah normal, berarti perbaikan sudah selesai di unit Redmi Note 10. Yang mana perbaikan di sini pergantian IC power dan rebaling CPU dan UFS. Dengan kasus awalnya mati total, X service hanya ampere gantung saja. Seperti itu aja video ini saya akhiri. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.